Dan selamat pagi juga kepada Bapak Fatahillah. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 5 Ganjil telah menganalisis RPP kelas 2 dengan materi simbol dan bunyi Pancasila. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Fatahillah yang sudah hadir dalam masing-masing kelompok kami dan teman-teman yang sudah hadir di kelas maupun di Google Meet. Sebelum mempresentasikan materi ini, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Ardila Madatila dengan NPM 115, yang kedua ada Devi Hoirunisa dengan NPM 023, yang ketiga ada Nesia Aribah Az-Zahra dengan NPM 033, yang keempat ada Oktarini saya sendiri dengan NPM 145, yang kelima ada Syara Idiani Kamela dengan NPM 157, yang keenam ada Humaira Noprianti dengan NPM 147, dan yang terakhir ada Ahmad Rizky Saputra dengan NPM 153. Oke, untuk mempersingkat waktu, kepada penyaji 1 Syara Idiani Pamela dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya. Yang pertama ada bagian pendahuluan dalam kurikulum baru yaitu kurikulum 2013 untuk tingkat SD atau MI yang mulai diterapkan pada Juli 2013 menggunakan metode pembelajaran tematik integratif. Dalam metode tematik integratif, materi disampaikan dalam bentuk tema-tema yang mengintegrasikan seluruh mata pelajaran. Pembelajaran tematik terpadu ini sebagai salah satu model pengajaran yang efektif. Kenapa? Karena pembelajaran ini mampu mewadahi dan menyentuh secara terpadu dimensi emosi, fisik, dan akademik. Pembelajaran tematik terpadu memiliki sifat memandu peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian pada bagian berikutnya yaitu ada bagian pembahasan. Nah, hasil analisis RPP tema 1 kelas 2 semester 1 hidup rukun, subtema hidup rukun di rumah. Tujuan pembelajarannya yaitu RPP ini memuat kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator. Kemudian indikator ini dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran yang dibuat dengan sedemikian rupa oleh guru. Di dalam RPP ini memuat tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, di kelas, di masyarakat, pengalaman belajar langsung, peserta didik, sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Sikap yang perlu dikembangkan dalam RPP kelas 2 tema 1 yaitu siswa mampu memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dalam RPP ini kita menggunakan model pembelajaran kooperatif, yang dimana itu pembelajaran ini biasanya kita sebut dengan pembelajaran secara berkelompok agar siswa itu lebih mudah untuk saling membantu. Medianya kita menggunakan media gambar burung Garuda serta simbol-simbol Pancasila. Terima kasih kepada penyaji 1. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh penyaji 2 yaitu Devi Hoirunisa. Kepada Devi dipersilakan. Baik, sebelumnya saya akan meneruskan atau melanjutkan presentasi dari penyaji 1. Di sini selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang terdapat pada RPP, yaitu yang pertama, dengan diberikan gambar perisai burung Garuda, siswa
dengan benar. Nah, jadi di sini kami telah menyiapkan sebuah gambar burung Garuda. Burung Garuda ini merupakan simbol atau lambang dari negara Indonesia. Di burung Garuda ini terdapat perisai. Perisai ini adalah merupakan gambar simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia, dan di lambang burung Garuda ini terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan diberikan gambar contoh penerapan sila pertama Pancasila, siswa dapat menyebutkan bunyi sila pertama Pancasila dengan benar. Jadi, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Siswa diharapkan mampu menerapkan sila pertama, yaitu dengan cara apa? Ini kan kita tadi subtemanya yaitu hidup rukun di rumah. Jadi saya akan memberikan implementasi yang ada di dalam rumah terkait sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya sebelum makan kita berdoa bersama keluarga kita, lalu beribadah bersama keluarga dengan cara salat berjamaah, itu merupakan salah dua ya. Implementasi sila pertama dalam kehidupan keluarga. Lalu dengan diberikan contoh penerapan sila pertama Pancasila pada gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila pertama pada Pancasila dengan benar. Nah, dengan tadi saya mengimplementasikan contoh dari pengalaman dalam keluarga tersebut, siswa itu diharapkan mampu menceritakan pengalaman dalam keluarganya. Apakah dia pernah berdoa sebelum makan bersama keluarga, lalu beribadah bersama keluarganya, seperti itu. Lalu di sila pertama ini siswa juga harus mengetahui bahwa simbol sila pertama yaitu bintang ya, tanda bintang. Dan lanjut ke sila kedua, yaitu penerapan sila kedua Pancasila dapat dilakukan dengan cara ketika di lingkungan sekolah temannya ada yang makan, lalu teman satunya itu tidak membawa makanan. Nah, dia membagi makanannya agar temannya juga ikut makan. Nah, itu merupakan salah satu implementasi nilai Pancasila sila kedua yang dilambangkan dengan rantai emas. Lalu yang ketiga ada Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin, dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bekerja sama ya, bekerja sama dalam rumah dengan cara membantu untuk membersihkan rumah, membantu ibunya misalnya nyapu, seperti itu. Lalu di kelas dapat diimplementasikan dengan cara piket kelas ya. Jadi mereka bekerja sama untuk membuat kelas ini menjadi bersih. Nah, selanjutnya yaitu sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini ditunjukkan untuk musyawarah, untuk mengambil keputusan atau mufakat ya. Dan misalnya dalam sebuah keluarga pada saat liburan, ayahnya itu menanyakan terlebih dahulu kepada anaknya, kira-kira kita mau liburan kemana? Lalu si kakak menjawab, gimana kalau kita pergi ke gunung? Dan adiknya juga memberi opsi, yaitu pergi ke kebun binatang. Nah, di situ kan ada dua tanggapan atau dua keinginan ya, yaitu di kebun binatang dan pegunungan. Lalu ayahnya berkata, kira-kira kita mau pergi kemana dulu nih? Nah, kakaknya itu menjawab, gimana kalau liburan besok kita pergi ke kebun binatang terlebih dahulu, lalu liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Itu merupakan salah satu bentuk keputusan. Nah,
mereka melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan tersebut. Dan yang kelima yaitu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang disimbolkan dengan padi dan kapas. Dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita membagi waktu belajar kita dengan waktu bermain. Kita harusnya bisa ya, mungkin lebih banyak belajarnya daripada bermain. Tetapi bermain juga itu bisa sambil belajar. Misalnya kita mengajak teman-teman untuk menghitung sesuatu atau apapun itu. Lalu kita juga bisa bergotong royong. Itu juga bisa menerapkan sikap adil. Karena apa? Karena bergotong royong itu merupakan kita tidak sendirian. Karena ada masyarakat-masyarakat lain. Dan manfaatnya tentu lingkungan menjadi bersih. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, jadi kesimpulan dari RPP kami yaitu diharapkan peserta didik setelah melaksanakan proses mengetahui pembelajaran dapat mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dan mampu mempraktekkan sikap bekerja sama seperti tadi yang sudah saya contohkan implementasi, dan diharapkan peserta didik itu dapat mengimplementasikan kembali dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu dapat disiplin dan peduli sesuai sila-sila Pancasila dalam lambang negara yaitu Garuda Pancasila dalam lingkungan sekolah dan kehidupan sehari-hari berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah dikembangkan oleh guru. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada penyaji 2 Devi Horonisa. Itulah tadi sedikit penyampaian materi dari kelompok kami. Kesimpulannya juga sudah disampaikan oleh Devi Horonisa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan dan kekurangan, kalau kelompok kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun.